Shalom dan selamat datang di YouTube channel GSJS Jakarta. Dan Anda sebentar lagi akan menyaksikan firman Tuhan yang akan memberkati hidup Anda. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan jangan lupa untuk subscribe. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menikmati firman Tuhan. Shalom saudara-saudara semua. Apa kabar saudara-saudara? Semua masih baca Alkitab? Masih percaya Yesus? Jangan sampai enggak itu ya. Oke, beberapa minggu terakhir ini saya lagi diingatkan akan satu kata. Namanya adalah mempelai. Karena ternyata Alkitab catat buat saudara dan saya, kita semua ini adalah mempelainya Kristus. Dan untuk saudara yang pernah menjadi mempelai atau akan jadi mempelai, kita biasanya akan mempersiapkan diri. Betul apa betul? Kita akan minta di mentor, kita ikut bimbingan pranikah, kita ke dokter gizi, kita di facial lah mukanya, dan seterusnya. Dan waktu kita sudah masuk di ranah yang namanya rumah tangga, biasanya rumah tangga itu kita udah gak lihat lagi cantik dan ganteng. Betul? Karena orang waktu masuk di rumah tangga, dia akan menikah dengan karakter dan sifat daripada pasangannya. Kita udah gak lihat lagi suami kita ganteng, kita gak lihat lagi istri kita cantik. Karena setiap hari kita akan berhadapan dengan sifat dan karakter pasangan kita. Nah, kalau sore hari ini kita mengatakan bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang sudah cukup lama, seharusnya kita ini makin mengenal siapa Tuhan kita. Makanya saya mau ajak saudara-saudara di GSJS Jakarta, jangan cuman kenal agama Kristen, tapi kenali Tuhan kita. Jangan cuman kenal 3 lagu cepat, 2 lagu pelan. Jangan cuman kenalin liturgi-liturgi, tapi kenalin Tuhan kita. Nah, ternyata sifatnya Tuhan kita tuh banyak sekali ternyata. Sayangnya orang Kristen cuman kenal Tuhan Yesus, sifatnya cuman 3. Juru selamat, sembuhin sakit, ngasih berkat. Itu aja terus yang kita bahas. Ternyata sifatnya dia masih banyak yang lain. Salah satunya yang saya mau bahas buat saudara, siang hari ini adalah sifatnya yang namanya Immanuel. Yuk kita lihat sama-sama Yesaya pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-14. Saya senang sekali kalau kebaktian istri saya ikut. Tapi susah untuk spotting dia ada di mana. Yesaya 7 ayat yang ke-14, Alkitab catat begini. Sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia siapa saudara? Immanuel. Immanuel adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Ibrani. Yang terdiri dari 2 kosakata, Imanu dan El. Imanu punya pengertian dalam bahasa Indonesia, duduk bersama, berjalan bersama, berbaring bersama, dan seterusnya. Nah, kata El punya pengertian dalam bahasa Indonesia, Tuhan atau Allah. Jadi kata Immanuel punya pengertian dalam bahasa Indonesia, bukan toko buku. Tapi kata Immanuel punya pengertian dalam bahasa Indonesia, Allah bersama-sama dengan saudara dan saya. Wow, ini sifatnya loh. Dia selalu pengen dekat sama ciptaannya. Baca Alkitab saudara baik-baik. Dia selalu mau deketin ciptaannya. Karena sifatnya, nature-nya Tuhan itu seperti itu. Bahkan waktu Yesus mau terangkat ke surga, Yesus kasih tahu sifatnya yang satu ini. Aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahannya. Nah, tapi yang menyedihkan begini, banyak banget orang Kristen, di GSJS Jakarta nggak ada. Banyak banget orang Kristen kita suka punya paradigma, Tuhan Yesus bersama-sama dengan saya, waktu saya lagi baik-baik saja. Oh ini menyedihkan banget. Dan ini iblis yang buat. Iblis intimidasi saudara dan saya
sampai kita punya belief system mengatakan Tuhan sama saya waktu saya lagi ke gereja, waktu saya lagi melayani, waktu saya lagi juara kelas, waktu saya lagi naik kelas, dan seterusnya. Nah, saya mau yakinkan saudara-saudara semua pada siang hari ini, Tuhan juga ada sama-sama dengan saudara dan saya waktu kita lagi lewatin kegagalan. Lumayan yang amin 3 orang. Yang lain masih roaming kayaknya. Tuhan juga ada. Tuhan tuh gak pernah ninggalin saudara dan saya. Sedetik pun. Gak pernah. Nah, manusia seperti itu. Manusia deketin saudara dan saya waktu kita lagi musim bunga kan. Uang kita berbunga, usaha kita berbunga, semua mau merapat ke kita. Tapi waktu kita musim gugur, semua cabut dari kita. Tapi let me tell you, Tuhan Yesus gak pernah pergi dari saudara dan saya. Karena apa? Nature-nya dia kayak gitu. Dia itu Immanuel, dia gak bisa tidak sama saudara dan saya. Makanya lewatin kegagalan, dia juga ada. Nah, ternyata dari Taman Eden, dia udah seperti itu. Dari Taman Eden. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, 2 ini datengin mereka. Yang pertama iblis. Iblis ngomong sama Adam dan Hawa. Ngumpet aja, ngumpet. Ngumpet. Jangan sampai GSJS Jakarta tahu. Jangan sampai temen sel grupmu tahu salah kamu. Jangan sampai aib kamu itu nyebar kemana-mana. Ya, ngumpet, pretending that you are okay. Pura-pura kamu baik-baik saja. Iblis. Mulai hari ini main sandiwara, jadi aktor dan jadi aktris. Iblis. Dan sampai hari ini iblis ngomongnya masih sama. Untuk orang-orang yang lagi kepleset, orang-orang yang lagi jatuh. Iblis suruh kita untuk ngumpet, ya, cover semua. Jangan sampai orang lain tahu, cover semuanya. Di saat yang bersamaan, Tuhan datengin Adam dan Hawa. Tuhan bertanya, kamu di mana? Dan ini nature Tuhan, sifat Tuhan yang lain lagi. Mencari. Di perjanjian baru diperjelas. Yesus datang untuk mencari. Yang baik-baik saja? Enggak. Yang terhilang, yang tertolak, yang nyasar. Itu yang dicari sama surga. Dari Taman Eden udah begitu. Nah, saya suka tanya sama orang-orang Kristen. Adam dan Hawa itu sampai Tuhan marah tuh kenapa sebenarnya? Nah, 3 jawaban orang Kristen yang sering saya dengar. Yang pertama, karena mereka makan, Pak. Yang kedua, karena mereka melanggar firman Tuhan. Yang ketiga, karena mereka tidak taat. Yuk, siang hari ini kita breakdown sama-sama ya. Alkitab kita sama kan? Bukan berarti saya bawain firman Tuhan, Alkitab saya beda sama saudara. Alkitab kita sama. Waktu Tuhan bertanya, kamu di mana? Kita nih kalau belajar bahasa Ibrani itu kalau dipelajari berikut dengan intonasi. Kayak kita hari ini kalau ngirim teks, kalau kita ingin pertegas harus pakai emoticon. Betul? I love you, emoticonnya hati gitu kan. I miss you, emoticonnya peluk. Itu salah tuh gambarnya peluk ya. Peluk kan begini ya. Kok gini emoticonnya? Hah? Perlu diedit tuh kayaknya. Kita selalu mempertegas message kita dengan emoticon. Nah, bahasa Ibrani ternyata kalau kita pelajari berikut sama intonasi. Waktu Tuhan bertanya, kamu di mana? Ternyata intonasinya tidak marah sama sekali. Kamu di mana? Adam jawab apa, masih ingat gak? Saya ngumpet karena saya telanjang. Tuhan udah marah? Belum. Tuhan tanya balik, loh kok kamu tahu kamu telanjang? Siapa yang bilang? Kamu makan buah itu yang saya larang? Adam? Perempuan. Tuhan udah marah? Belum. Tuhan datengin perempuan. Bu, permisi bu. Ibu kasih makan suami? Hawa? Ular. Abis Hawa jawab ular, baru Tuhan marah. Gitu kan ceritanya? Alkitab kita sama kan? Ternyata Tuhan marah sama suami istri ini bukan karena mereka melanggar, bukan karena mereka tidak taat, bukan karena mereka makan itu buah.
Tapi Tuhan marah sama suami istri ini karena mereka saling menghakimi. Tolong catat ini baik-baik. Orang kalau senang menghakimi karena dia simpen salah dalam dirinya dan gak pernah berdamai sama penciptanya. Dan orang bisa nutup salah baik-baik. Ya, pura-pura dengan sempurna. Karena dengerin siapa tadi? Iblis. Makanya orang kalau udah dengerin iblis, ujung-ujungnya tuh pasti nggak bagus. Jadi suka hakimin. Zaman sekarang psikolog-psikolog punya istilah namanya gaslighting. Pernah dengar? Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa deh tadi ya. Hah? I'm kidding. Psikolog itu punya istilah yang lagi dibahas selama 2024 ini namanya gaslighting. Tahu nggak gaslighting itu apa? Praktek manipulasi. Ya, pemutar balikan fakta, itu gaslighting. Oke, minta maaf dengan kata tapi, itu gaslighting. Saudara tahu kata tapi? Kata tapi selalu membatalkan kalimat sebelum. Kata tapi. Paling sering terdengar di acara-acara idol, kata tapi kan. Kamu bagus tapi berarti gak bagus. Dia cantik tapi gak cantik berarti. Dia ganteng tapi berarti gak ganteng. Nah, orang yang minta maaf dengan kata tapi, dia lagi praktek gaslighting, manipulasi. Oke? Passing the blame. Lempar kesalahan ke orang lain. Saya 10 tahun ini belakangan ini lagi ketemu sama banyak suami istri yang selingkuh. Salah satu. Mereka kalau minta maaf, itu pakai kata tapi. Saya minta maaf, tapi dia selalu beliin saya tas, kamu gak pernah. Yang salah istrinya, yang merasa bersalah jadi suaminya. Manipulasi ini namanya. Saya minta maaf, tapi dia selalu masakin saya. Kamu gak pernah masakin saya. Suaminya yang salah, istrinya jadi merasa bersalah. Passing the blame. Please do remember, Tuhan gak suka loh sama gini-ginian. Kalau salah, minta maaf, titik. Gak usah pakai kata tapi. Yang setuju bilang amin. Gentle dong. Kalau I'm so sorry. It was my mistake. Titik. Gak usah tapi-tapian. Gak usah punya kebiasaan lempar salah ke orang lain. Salah, akui salah. Selesai. Ya, case close. Nah, Tuhan sebenarnya pengen kasih tahu Adam dan Hawa. Saya ada di kegagalan kalian. Saya ada, saya mau menyertai kalian. Tapi mereka keburu dengerin iblis. Makanya saya mau ajak saudara-saudara yang hadir. Bangunlah ruang gagal di rumah kita. Saya nggak suruh literally saudara bangun ruangan ya, tidak. Tapi ada nggak ruang gagal di keluarga kita? Atau kita udah tuntut anak-anak kita mesti juara ya, mesti sempurna ya, teman-teman mesti bagus semuanya. Saudara please don't get me wrong. Saya punya 2 anak. Satu umur 26, satu umur 23. Saya selalu mendoakan anak-anak saya dapat yang terbaik, teman yang baik, dapat kerjaan yang baik, dan seterusnya. Itu doa saya sebagai ayahnya mereka. Tapi kalau mereka gagal, kalau mereka kepleset, ada nggak orang tuanya di samping mereka? Atau kita cuma nuntut? Saya agak-agak kaget berapa minggu lalu ada anak muda bunuh diri di kota Pekalongan karena handphonenya hilang. My goodness. Ada anak muda bunuh diri karena nilainya cuma turun 1 di kampusnya. Dia minum racun, meninggal dunia. Masih ada nggak ruang gagal? Anak saya ada 2 saudara. Dua-duanya ranking 2. 1 dari atas, 1 dari bawah. Yang ranking 2 dari bawah selalu paling sering bikin ulah. Paling sering.
Saya pecat dia jadi anak saya. Ujung-ujungnya kalau ketemu, no matter what, kamu anaknya Daddy. Saya sertai dia di ruang gagalnya dia. Saya waktu SMA, tolong adegan ini jangan ditiru sama siapapun. Saya waktu SMA dulu jarang banget ke sekolah. Bolos. Kalaupun ke sekolah, di kelas saya tidur gak pernah bikin PR. Guru-guru kalau lihat saya, semuanya sarkastik ngomongnya. Tumben rajin. Tumben bikin PR. Semuanya begitu. Saya punya guru favorit, namanya guru BP. Namanya Bu Betty. Bu Betty kalau ketemu Jesse Lantang, halo Jesse anak pinter. Beda sama guru-guru lain. Kamu tuh pinter kalau kamu mau baca, itu sama aja dengan kamu tuh males. Sama aja sebenarnya. Cuman Bu Betty mengemas dengan kalimat yang bijaksana. Berapa tahun lalu SMA saya reuni 25 tahun. Ibu Betty datang. Yang pertama dicari, mana Jesse Lantang? Teman-teman saya bilang, lagi di Manado Bu. Oh udah pindah sana. Enggak, lagi tausiah. Ibu Betty keluar air mata. Saudara sadar, ruang BP itu ruang gagal di sekolah kita. Semua anak-anak bermasalah, termasuk ini. Digiring semua ke ruang BP. Nah, masih ada nggak itu di rumah kita? Masih ada nggak di sel grup kita? Masih ada nggak di gereja kita? Ruang gagal. Kenapa saya ajak saudara untuk bangun ruang gagal? Karena Tuhan Yesus selalu ada di ruang gagal saudara dan saya kan. Cuman dia yang ada. Mungkin semua orang pergi dari kita. Tapi dia selalu setia. Dia gak pernah tinggalin saudara dan saya. Dia gak ngelihat saudara waktu kita lagi berhasil aja. Tapi waktu kita lagi gagal, dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Karena dia Immanuel. Nah, semakin kita mengenal Tuhan kita, semakin kita kenal sifatnya, pasti ada benefitnya buat kita. Ya, suami-suami yang semakin mengerti istrinya suka ngomong, oke, bahasa lainnya cerewet, oke, ada benefitnya buat suaminya. Suaminya jadi pria yang lebih sabar, jadi begitu, ada benefitnya. Nah, waktu kita makin kenal Allah kita adalah Allah Immanuel, ada benefit ya buat kita. Kita akan jadi orang-orang yang jauh lebih tenang. Tidak restless. Kita bisa rest in Christ. Bukan rest in peace ya. Kita bisa tenang dalam Kristus. Yuk lihat Yesaya 30. Yesaya 30. Yesaya 30 itu ada 3 perikop. Jadi Yesaya 30 ini lagi menceritakan Israel ini lagi dijajah sama Asyur. Dan Israel mulai kepepet. Tahu kata ini? Kepepet, terpojok. Dan karena Israel mau mendekati kekalahan, mereka mulai cari bantuan ke Mesir. Bukan ke Tuhan. Ya, Tuhan mulai gak suka. Makanya Tuhan tegur bangsa ini lewat Nabi Yesaya. Yuk, lihat ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal apa saudara? Tenang dan apa saudara? Percaya terletak kekuatanmu. Wow. Ternyata orang yang kuat adalah orang yang rajin doa pagi. Ada ayatnya? Gak ada. Orang yang kuat adalah orang yang rajin doa puasa. Ada ayatnya? Gak ada. Yang ada ayatnya ini, orang yang kuat adalah orang yang tenang dan percaya. Rest and believe. Yang senang sepak bola, striker sepak bola kalau udah berhadapan sama kiper lawan sendirian, saya mau tanya, yang diperlukan skill atau ketenangan? Ternyata ada yang di atasnya skill ya. Kalau mau eksekusi mesti tenang ternyata. Sepak bola kalau ujung-ujungnya adu penalti, waktu adu penalti yang diperlukan ketenangan atau skill. Makanya Argentina yang juara dunia. Sorry fansnya Prancis. Karena semua algojonya tenang semua. Waktu eksekusi penalti, tenang semuanya.
Nah ternyata firman Tuhan udah tulis, orang yang kuat adalah orang yang tenang dan percaya. Lanjut coba, ayat ini belum selesai. Tetapi kamu apa? Nah ini kita. Kita kalau lagi kepepet, lagi terpojok, Tuhan udah suruh, kamu tenang dan percaya. I will fight for you. I will do it for you. Kamu tenang aja. Kamu nonton aja saya kerja. Oke? Kamu tenang aja. Kita enggan. Kita nggak mau. Kita memilih untuk restless. Nggak tenang. Yuk lanjut ayat berikutnya. Ini kita nih, ayat 16. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Kita kalau lagi kepepet pengen cepat-cepat kan? Pengen buru-buru keluar. Kok mukanya belaga lupa gitu semua? Kita pengen buru-buru keluar. Kita pengen lari cepat. Terus, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. This is what happened. Untuk orang-orang yang restless, kita pikir kita tangkas, ternyata ada yang lebih tangkas dari kita. Kita pikir kita cepat, ternyata ada yang lebih cepat dari kita. Kita pikir kita pengalaman, ternyata ada yang lebih pengalaman dari kita. Saya pernah ikut bela dirinya orang Israel sama worship leader saudara, Niko. 2 bulan pertama, tahu nggak saudara, kita dilatih bela diri dengan slow motion. Mau muntah nggak? Saya sampai pikir gini, ini bela diri apaan sih? Kok belajarnya slow motion? Semuanya mesti pelan semuanya. Masuk bulan ketiga, kita baru ngerti. Karena pelatih kita ngomong gini, kenapa 2 bulan ini kita belajar slow motion? So when you do it fast, waktu kamu kerjain itu secara cepat, you won't miss the details. Saya sampai melongok dengarnya. Iya juga ya. Kalau kamu menguasai detailnya, waktu kamu kerjain secara cepat, nggak ada yang miss detailnya. Nah ini yang Tuhan mau. Tuhan mau slow, kelihatannya slow, supaya saudara dan saya menguasai detailnya. So when we do it fast, we won't miss the details. Semua belajar mobil langsung ke tol Tanjung Priok? Pelan-pelan dulu kan? Supaya kita ngerti detailnya. Gigi 1 gimana, gigi 2 gimana. Ya, cuman Toyota Kijang ya, nggak ada gigi 2 ya. Ya, kita mengerti detailnya. Kalau kita do it slow, itu yang Tuhan mau. Kita nggak mau. Kita maunya cepat. Dan orang yang restless, akhirnya jadi lonely. Tahu orang lonely? Bukan alone. Alone beda. Ya, I came to Surabaya alone by myself. Itu beda. Tapi orang yang lonely adalah orang yang terlalu gelisah sama hari kemarin, yang terjadi di hari kemarin, dan terlalu overthinking dengan hari besok. Intinya adalah orang yang lonely adalah orang yang tidak enjoy the moment. Dia nggak bisa enjoy. Karena terlalu restless. Pernah lagi ngumpul sama keluarga lagi having fun, ketawa-ketawa. Kita ketawa sih, tapi kita nggak di situ. Yang paling kelihatan banget orang yang lonely kalau baru diputusin pacarnya. Pernah ngalamin? Oh nggak pernah juga ya? Wih, saudara nih ini ya. Bergaul di mana dulu? Orang kalau baru diputusin pacar, teman-teman menghibur. Dia di situ? Dia nggak di situ. Dia nggak di situ. Dia terlalu gelisah dengan apa yang terjadi kemarin. Dan dia terlalu overthinking dengan apa yang terjadi besok. Besok pasangan saya jalan sama siapa ya? That's loneliness. Dan Yesaya catat, yuk lihat ayat 17. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat
di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Ini bahasa perang ya saudara. Karena tentara zaman dulu kalau naik gunung, mereka harus kasih isyarat, banner, kasih kode buat peleton berikutnya. Jadi peleton berikutnya kalau naik ke gunung mereka tahu, oh nggak boleh belok kanan, ada kode cuman mereka yang mengerti. Yesaya menggambarkan orang yang restless kayak ditinggalkan sendirian. Seperti tonggak isyarat di atas gunung dan di atas bukit. Lonely. Saudara putuskan untuk tenang dan percaya. Waktu Musa angkat tangan, Israel ngalamin kemenangan yang luar biasa. Keluaran 17, masih ingat? Tapi waktu Musa turun tangan, oke? Alkitab bahasa Indonesia kurang detail. Waktu dia turun tangan, maksudnya dia mau ikut ngatur-ngatur. Itu pasukan panah gimana? Itu defender kita gimana? Waktu dia kayak gitu, Israel malah kalah sama Amalek. Tapi waktu Musa angkat tangan, sampai harus ditopang sama Harun dan Hur. Israel mengalami kemenangan yang dahsyat. Saya mau tanya sama saudara, ciptaan Tuhan terakhir itu siapa? Boleh dengar jawabannya? Oh, nggak baca Alkitab juga? Hah? Ciptaan terakhir itu selalu best version. The latest, always the best. Makanya yang pengguna Apple, kita selalu suruh update kan, iOS kita. Karena the latest, always the best. Nah, ciptaan Tuhan terakhir di Taman Eden, itu Hawa. Bukan manusia, tapi Hawa. Jadi kaum Hawa adalah the best versionnya surga. Mulai senyum-senyum nih kayaknya. Ha? Dan Tuhan ciptain Hawa di saat Adam lagi rest. Lagi tenang. Tuhan lihat waktu Adam lagi tidur. Adam married sama kuda Nil gak cocok kayaknya. Dia married sama ikan paus juga gak cocok. Dipikirin baik-baik sama Tuhan. The best version. Diambil dari tulang rusuknya. Keluarlah Hawa. Dikasih gelar sama surga. Penolong. Wih. Tahu arti kata penolong? Bukan pembantu. Arti kata penolong adalah lebih kuat daripada yang ditolong. Amin kaum pria? Kok gak terima gitu kayaknya? Kita perlu ngopi kayaknya ya. Kaum wanita itu lebih kuat dari kita. Makanya dikasih gelar penolong. Mereka yang hamil 9 bulan. Bukan pria kan? Mereka yang PMS setiap bulan. Perutnya kram, pinggangnya sakit, segala macam. Mereka yang waktu lahirin anak, DNA mereka ibu tidak ada di anak mereka. Karena apa? Mereka stronger than us. Mereka yang harus lewatin menopause. Best version soalnya. Amin kaum pria? Masih gak terima juga. Dengan adanya Irex, kuku bima, dan Viagra. Membuktikan kaum pria tidak kuat. Rasain loh semua. Kita gak kuat. Kita cuma kuat angkat kursi, angkat meja, baru kita kuat. Hal lain kita gak ada yang kuat. Makanya Tuhan mendesain keluarga tuh unik. Prianya jadi kepala, perempuannya jadi penolong. Supaya dua-duanya gak kegedean kepala. Unik, didesain sama Tuhan. Saya percaya the best version. Hal-hal yang luar biasa akan datengin saudara. Waktu kita memutuskan untuk tenang. Waktu kita gak tenang, semua jadi gak nyambung. Semua jadi gak nyambung. Karena kita restless. Dan saya mau yakinkan saudara, ketenangan itu bukan perasaan. Ketenangan adalah letak. Kita ada di mana. Itu ketenangan. Ketenangan bukan feeling-feelingan. Kita percaya bahwa saya akan kendalikan yang bisa saya kendalikan. Tapi yang tidak bisa saya kendalikan, saya percaya Tuhan yang kendalikan. Itu orang tenang. Tenang dan percaya. Saya waktu selesai SMA, kuliah, saya ikut diving.
Dan itu kayaknya pengalaman pertama dan terakhir. Ya, belajarnya mesti di kolam berenang dulu. Dan akhirnya kita ke Pulau Seribu. Dan para penyelam pertama gak boleh diving sendirian, gak boleh. Mesti di tandem. Di tandem sama siapa? Master diver. Ya, master diver ini udah certificated international. Nah, saya di tandem. Wah, nyemplung tuh. Ya, mulai 3 feet, 4 feet, 5 feet, 10 feet, 12 feet. Udah dunia lain loh saudara. Semuanya ikan, cuman ikan Fauzi yang gak ada. Jokes bapak-bapak banget sih. Dunia lain banget. Tiba-tiba 13-14 feet under the sea. Alat pengukur oksigen sama tabung oksigen ternyata error. Alat pengukur di tangan saya dibilang tabungnya tuh penuh. Ternyata tabung oksigennya udah kosong oksigennya. Anak baru di bawah laut. Saya terkena panic attack. Jadi yang pernah terkena panic attack, saya ngerti banget. Saya bisa relate banget. Saya pengen buru-buru naik ke atas, master divernya pakai bahasa isyarat. Kalau langsung naik ke atas, kuping bisa pecah karena tekanan air. Tenang aja, kita akan sharing oksigen, pelan-pelan naiknya. Kita akan sharing oksigen. Singkat cerita, saya selamat sampai di permukaan, tidak minum obat, panic attack. Cuman karena tenang. Kenapa saya tenang? Sebelah saya ada master diver. Yesus itu master segala-galanya dalam hidup saudara dan saya, dan dia ada di sebelahnya saudara dan saya. Sudah seharusnya kita tenang dan percaya. Dia pilot loh. Tenang aja. Dia mau ajarin kita sesuatu. Kelihatannya kita terpojok. Ya. Tapi tenang aja. Saudara akan jadi ciptaan yang kuatnya luar biasa karena terbiasa tenang dan percaya. Mazmur 62. Ayat yang kedua. Ini buktinya ya. Mazmur 62. Hanya apa saudara? Dekat Allah saja aku, ini buktinya. Ketenangan bukan bicara feeling. Ketenangan bicara letak kita di mana. Ya, saya percaya waktu kita percaya Tuhan itu Immanuel. Bersama-sama dengan saya bisa rest. Saya bisa tenang, saya bisa percaya. Karena Tuhan yang kendalikan yang saya tidak bisa kendalikan. Oke? Nah, kita akan masuk di bagian terakhir. Saya ini, I'm a music lover. Saya dengan kakak saya, kita ini kolektor musik. Bukan kakak saya yang gak ada rambutnya ya, bukan. Antara saya dengan Billy, saya punya kakak satu lagi namanya Stanley. Kita ini kolektor musik. Ya, you name it, The Beatles yang mono stereo, ya, mono version, stereo version, kita lengkap semuanya. Oke? Dan kalau dihitung semuanya ada 10.500 compact disc kita di rumah. Semuanya asli. Nah, saya mau cerita buat saudara-saudara tentang sebuah band namanya Bon Jovi. Kayaknya nggak tahu saudara ya. Saudara Hillsong banget kayaknya mukanya. Huh? Jadi Bon Jovi tahun 89 diundang sama pemerintah Uni Soviet. Waktu itu masih Uni Soviet. Karena Uni Soviet baru meruntuhkan tirai besinya mereka. Saudara bisa bayangin nggak? Tahun 68 waktu The Beatles ngeluarin The White Album, ada penduduk Uni Soviet dengerin The White Album, ditangkap sama polisi. Ditangkap, di penjara. Itu saking mereka tutup diri, nggak mau dipengaruhin sama luar. Oke? Nah, tahun 89 diruntuhin semua. Sampai tembok Berlin, kalau saudara masih ingat tembok Berlin di Jerman aja ikut-ikutan. Ya, dirobohin juga. Nah, pemerintah Uni Soviet saat itu dipimpin sama Mikhail Gorbachev. Dan dia inisiatif membuat acara musik. Namanya Moscow Music Peace Festival. Di YouTube masih ada. Dibikinnya di Lenin Stadium. Ya. Nah, puncak acara diisi sama Bon Jovi. Mikhail Gorbachev ngundang banyak band dari Amerika dan dari Eropa.
Puncak acara pokoknya Bon Jovi. Sehari sebelum acara, gitarisnya Bon Jovi saat itu namanya Richie Sambora, ya karena sekarang udah ganti jadi Phil X, ya. Richie Sambora sehari sebelum acara turun ke stasiun bawah tanahnya Moskow. Dia turun, dia ngamen. Dia buka casing gitarnya dan dia tidak nyamar. Dia turun ke stasiun bawah tanah as a Richie Sambora. Nggak pakai topeng, kacamata, pakai masker, nggak gitu-gitu. Dia ngamen. Saudara tahu nggak? Tidak ada yang ngenalin Richie Sambora. Kalaupun ada yang ngenalin, mungkin mereka nggak percaya. Mosok sih gitarisnya ngamen? Mungkin nggak ada yang percaya. Keesokan harinya, waktu Bon Jovi jadi pamungkas, puncak acara. Waktu Richie Sambora lagi solo, satu stadion mengelu-elukan Richie Sambora. Mengagung-agungkan Richie Sambora. Moral of the story. Jangan suka agungin Tuhan di pertemuan besar saja. Seringkali kita gampang hormat sama Tuhan karena ada dentuman sound system. Dan kita pikir Tuhan cuman ada di gedung gereja. Kita berpikir Tuhan cuman ada di acara yang namanya kebaktian. Baru ada Tuhan. Kita bisa nangis ternyata karena lagu gerejanya mirip sama lagunya K-pop. Makanya kita bisa nangis. Kita nih terbiasa mengagungkan Tuhan di pertemuan besar. Kita berpikir Tuhan cuman ada di kebaktian. Saya mau yakinkan saudara, Tuhan juga ada di mobil saudara. Tuhan juga ada di toko saudara. Dia ada di kantor saudara, dia ada di kamar saudara, dia ada di mana-mana. Tugas kita adalah respect sama hadiratnya. Respect, hargain dia selalu. Saya akan tutup dengan ayat ini. 1 Raja-Raja 20. 1 Raja-Raja 20, ayat yang ke-23. Itu judul perikopnya pertempuran dekat kota Afek. Saudara kepanasan? Oh saudara nggak tahu juga panas itu apa ya? Oke. Ayat 23. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah apa saudara? Gunung, itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Orang Israel mau perang lawan Aram. Dan orang Aram mulai memframing Tuhannya orang Israel. Tuhannya mereka cuma ada di gunung. Cuma ada di gunung. Kita kalau perang sama mereka di gunung, kita kalah. Perang sama mereka di tanah rata. Dengan kata lain, Tuhan mereka nggak ada di tanah rata. Wih, Tuhan sifatnya Immanuel kan, ada di mana-mana. Dia ada di gunung, ada di lembah, ada di tanah rata, di kaki gunung, dia ada di mana-mana. Tuhan terusik. Saya nggak pernah ketemu di Alkitab Tuhan tuh tersinggung, nggak pernah. Ternyata di cerita ini ada. Yuk lompat ayat 28. Ayat 28. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan. Oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku, Tuhan, akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Kalau saya boleh tambahin, yang ada di mana-mana. Tuhan gak suka dibilang cuman ada di gunung. Sampai hari ini dia sama. Jangan cuman hargain dia waktu lagi kebaktian. Jangan cuman kayaknya kita bertuhan banget cuman kayak hari Minggu doang. Lalu hari-hari lainnya kita tiba-tiba DBT. Tahu DBT? Kita lewatin daerah bebas Tuhan. Kita pikirnya begitu. Enggak, dia ada. Enggak ada daerah yang bebas Tuhan tuh enggak ada. Tapi kita selalu berpikir seperti itu. Oke? Banyak orang Kristen pulang dari Israel. Ngomong sama saya, Pak, nyanyi lagu gereja di Israel beda sama di Kelapa Gading. Kenapa bedanya? Di Israel saya merinding. Kelapa Gading? Nggak pernah. Kita mulai memframing hadirat Tuhan ditandakan dengan merinding atau tidaknya kita. Saudara pernah ke kamar mayat jam 2 pagi? Pasti merinding. Jangan suka memframing Tuhan. Karena Tuhan kita dia ada di mana-mana.
Dan yang paling dahsyat, dia ada di kegagalan saudara dan saya. Dia nggak pernah buang saudara dan saya. Saya percaya waktu kita memutuskan untuk tenang dan percaya, kita akan kuat melewati segala musim. Ya, karena Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan saudara dan saya. Dia nggak pernah tinggalin kita semua. Amin saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan tayangan dari GSJS Jakarta, dan kalau Anda berada di sekitar Jakarta, di Jabodetabek, saya undang Anda untuk bisa menghadiri ibadah-ibadah onsite kami di Mall of Indonesia di Kelapa Gading dan juga di Pluit Village Mall. Dan saya percaya Anda pasti diberkati. So see you and God bless you.